Sejak kapan ada di Lampung Timur pulangnya? Dari tanggal 19 Desember. 19 Desember berarti pas banget ya untuk menjelang Kampus Expo 2023 ini. Dan untuk subjeknya Kak Feby ini dari Bogor ya? Iya benar banget dari Bogor. Dari Bogor. Terus pulangnya dari kapan Kak Feby? Dari tanggal 26 Desember. 26 Desember dan pas banget ya momennya itu buat Kampus Expo. Mungkin mau sapa-sapa dulu Kak Feby untuk adik-adiknya. Halo Semansa, gimana kabarnya? Oke, pada lemes-lemes nih. Ini yang di pinggir-pinggir, perhatiin ya, soalnya kan ini acara kita bersama. Jangan lupa nanti tanya, oke? Oke. Terus selanjutnya nih buat Kak Ferdi. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana? Sedang menjalani kasus apa? Iya. Ada kasus nih. Apa? Kosong. Apa sing ruwet? Lagi kosong. Oh, lagi kosong. Berarti slow banget ya? Asmara ya Ruwet. Wah. ngade. Ya. Langsung aja nanti bisa follow Instagramnya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Dela, mungkin ada pertanyaan dari Dela. Oke. Hidup kok hidup. Mau nanya apa ya, aku jadi bingung deh. Kalian udah siap ditanyain belum? Sudah dong. Siap ya. Boleh nggak sih diceritain pengalaman pas pertama daftar dan apa saja sih yang udah didapat sampai saat ini? Mungkin dari yang penasaran dulu aja. Dari Rani deh. Gimana? Sebenarnya niat awal dulu bukan buat masuk ke Poltek Pol Aceh ya sebenarnya tuh. Sebenarnya saya niat awalnya ke IPDN, cuma karena kurang dukungan dari orang tua, ya sudah saya ambilnya di Aceh. Orang tua mengarahkan ke STI sebenarnya. Saya nangis waktu itu karena saya berpikiran saya nggak pinter sama MTK, jadi saya pikirnya langsung cari-cari info sendiri lah dari internet, dari Instagram, ada dari kementerian lain. Saya daftarlah di ini yang di Kementerian Perhubungan. Terus akhirnya masuk di Kedinasan Aceh. Ya, Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. itu juga 2 kali daftar bang. 2 kali daftar ya? Berarti yang pertama gagal Tahun 2021 daftar di Poltek Bank Palembang. di Palembang, itu gagal. Gagal di Pantukir. Terus yang kedua? Daftar langsung ke Aceh. Oh iya, betul sekali. Dan mungkin nanti setelah kita beberapa saat nanti aku mau tanya sih motivasinya apa, tapi dijawabnya nanti ya, oke? Kalau untuk Kak Feby, gimana? Pengalaman alhamdulillah ya, kalau untuk saya sebenarnya nggak fokus ke dinasan sih, sebenarnya fokus UTBK, pengen ngejar PTN tapi malah belok ke dinasan jadinya. Untuk pengalamannya ya lumayan lah ya, belajarnya mungkin dari kegagalan sebelumnya, belajar gimana caranya sih bisa ngebanggain orang tua gitu kan. Terus ternyata ya alhamdulillah sekali daftar langsung lolos. Alhamdulillah. Mungkin berkat doa orang tua juga kali ya. Bener banget. Dan kalau Ferdi, gimana Ferdi? Ferdi ini adik kelasku satu tingkat ya Fer ya? Setingkat. Dulunya juga OSIS ya? OSIS di dadaku. OSIS pramuka. Terus gimana Fer pengalamannya Fer? Berapa kali daftar, terus apa aja perjuangannya gitu? Dan sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Ferdi Kurniawan, alumni dari kelas 12 IPA 3 ini ya. Halo Kak Ferdi. 12 IPA 3, lulusan tahun 2019. Terus masalah apa ya? Apa tadi? Pengalaman mengejar cita-cita. Kakak lulus tahun 2019. Waktu itu ada bukaan TNI, Polri. Kakak daftar. Waktu itu masih sebelum ujian. Sebelum ujian kakak daftar. Tahap-tahap demi tes dilewatin. Waktu perpisahan nggak ikut daftar. Alhamdulillah sekali daftar lolos. Tahun 2020 kakak dilantik terus 2020 itu tugas di Polres Sukadana sampai dengan sekarang. Nah, maaf kakak nggak pakai baju dinas karena lagi berhalangan baju dinasnya. Kakak di Satreskrim soalnya. Oh begitu, jadi mohon maaf ya. Keren dong, di Satreskrim Polres Lampung Timur ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ferdi. Oke, berbicara mengenai kedinasan dan juga Polri itu pasti masuknya juga nggak gampang ya kan, kita tahu pasti banyak kegagalan.
Nah, kira-kira dari kegagalan tersebut yang menjadi halangan paling besar itu apa sih kira-kira dari kalian sendiri? Ayo. Kesulitannya yang paling besar gitu. Mau siapa dulu nih? Boleh dari Maharani dulu. Oke, dari Rani. Kalau menurut saya kesulitannya cuma di psikotes sih sebenarnya. Kalau yang lain-lain mudah dipelajari sih. Kalau psikotes kan lebih kayak apa ya? Dia penalarannya harus kuat banget, IQ-nya harus tinggi. Dijelasin tuh psikotes. Ada yang tahu psikotes nggak di sini? Nggak ada yang tahu. Bisa dijelasin kali Rani? Psikotes tuh tes psikologi. Dia ngetes tentang kejiwaan kita. Kita gila apa bener-bener waras gitu. Jadi kalau gila nggak bisa ya? Bisa Nggak lah. bisa. Terus kan kalau Rani ini kan udah pernah gagal kan? Nah itu gimana cara membangkitkan semangat lagi gitu? Dari kegagalan itu saya malah makin greget bang, makin greget semangat buat tingkatin fisiknya, ikut-ikut bimbel biar makin dalam lagi tesnya lebih mudah gitu kan. Tapi ya berpacu dari orang tua itulah. Berarti berkat dorongan orang tua juga ya berarti? Ya Kalau selanjutnya nih, kalau dari Feby kesulitannya tuh apa? Selama mau mendaftar mungkin dan lain-lain gitu. Mengalahkan diri sendiri nggak sih, kayak rasa males yang pertama, terus kadang omongan dari orang yang mudah matain semangat kita gitu. Misalnya kayak males belajar gitu, padahal kan ini buat kita sendiri. Terus males olahraga, itu sebenarnya juga ya jadi pengaruh besar gitu kan. Semuanya kan diawal dari diri kita sendiri. Oke itu tadi ya. Kalau dari Kak Ferdi sendiri, kesulitan selama masuk Polri mungkin tesnya apa kesulitannya aja? Kesulitan masuknya tuh apa ya? Semuanya tuh enak kalau kita mau belajar. Pada intinya kemauan dari diri kita sendiri sih, kayak berpikir tuh ke depan aja, jangan cuma stuck di tempat yang nyaman aja, harus pikir ke depan. Saya ini ke depannya mau gimana ya? Buat diri saya gimana ya? Saya ini mau jadi apa ya? Mikirin orang tua, mikirin apa ya? Masa depan. Jadi biar kita nih apa ya? Punya greget, punya semangat. Oh, saya ini harus titik ini. Jadi adalah yang buat jadi semangat gitu. Bukan, tapi buat jadi semangat bukan seorang ya. Cita-cita itu. Kalau cuma seseorang mah nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kalau disemangatin pacar berarti nggak ngaruh Bar? Nggak ngaruh. Tapi dulu punya pacar? Nggak. Enggak. Sat sejak dini loh Dibahas. Oke. Oke. Jadi intinya ya kalian harus berani keluar dari zona nyaman, betul kan? Jadi harus punya kemauan, keinginan untuk belajar, untuk menjadi lebih baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Dila. Boleh dong dari kakak-kakak di spill nih, tes-tesnya tuh apa aja sih sebelum memasuki kedinasan, baik Polri juga. Mungkin dari kedinasan dulu. Apa aja yang paling awal sampai akhir itu kita harus ngapain gitu. untuk tes yang di bawah Kementerian Perhubungan itu ada yang pertama pendaftaran online itu untuk seleksi administrasi online. Dan yang kedua ada tes SKD. SKD itu mencakup 3. Yang pertama ada TWK, TIU, sama TKP. Boleh dijelasin dong? Nah, dijelasin TWK itu apa? TWK itu tes wawasan kebangsaan. Isinya kayak undang-undang, Pancasila segala macam itu. Kalau untuk TIU, tes intelijensi umum itu isinya matematika dasar. Dan yang terakhir ada tes TKP tentang tes karakteristik kepribadian. Selanjutnya ada tes kesehatan dan jasmani. Yang terakhir ada tes psikotes dan wawancara. Oke, selanjutnya? Kalau untuk dari saya izin menambahkan Kak. Jadi sebenarnya di kedinasan itu ada 2 tes ya, 2 cara. Yang pertama SKD lewat SSC ASN itu tadi, lewat BKN. Kalau di sekolah saya sendiri di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor itu lewat tes CAT, yang dimana itu dari web kita sendiri gitu, bukan lewat dari BKN. Nah itu kalau untuk di Polbangtan Bogor sendiri tesnya itu meliputi yang pertama sama tes berkas, yang kedua tes ini tadi nih yang tes yang kayak SKD itu sama, terus yang ketiga ada tes kesehatan, dan yang terakhir ada tes wawancara juga nih Kak. Gitu. Kalau kesehatan itu meliputi apa aja Kak? Banyak sih ya, kayak MCU pada umumnya. Mungkin kalau dijelasin satu-satu di sini
nggak kelar gitu. Mungkin nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut pas Ya. di stand ya. Iya benar banget, nanti bisa tanya lagi di stand. Oh ya, izin menambahkan Kak. Oke, silakan. Untuk yang di Kementerian Perhubungan itu sebenarnya masuk ada 3 jalur. Yang pertama ada jalur pola pembibitan, yang kedua ada reguler, yang ketiga mandiri. Kalau jalur yang mandiri dan reguler itu sama dengan kakaknya tesnya. Kalau yang tes jalur pola pembibitan itu dia melalui BKN. Dia setelah lulus langsung diangkat menjadi PNS. Kalau yang reguler dan mandiri dia akan ditempatkan di tempat-tempat perusahaan swasta gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya ya di sini. Kamu nanya? Oh, kamu bertanya-tanya. Jadi ini Kak Rani dan juga Kak Febi ini kan sama-sama kedinasan. Aku juga belum tahu nih. Aku juga pengen tahu. Tapi kok seragamnya beda? Satu. Terus maksudnya dari kedua perguruan ini apakah ada perbedaan yang signifikan? Mungkin outputnya yang nanti jadi apa gitu? Perbedaannya apa kira-kira? Kalau dari Rani? Beda kementerian Kak, Beda kementerian. Kalau dari Rani itu kementerian. perhubungan. Kalau Febi? Kementerian Pertanian. Nanti outputnya itu gimana? Kalau dari saya sendiri nanti mungkin ke bidang penyuluhan juga bisa bekerja di bawah Kementerian Pertanian. Pertanian dan juga di perhubungan sama juga. Kalau perhubungan dia bakal kerja di Kementerian Perhubungan, kalau nggak di BPSDM, Apa itu BPSDM? Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke, bisa tahu ya teman-teman? Unra Andruk tahu? Tahu? Oke, jadi kita lanjut ke Kak Ferdi nih. Mungkin dari cowok-cowok mungkin atau banyak juga cewek-cewek yang pengen jadi polwan. Mungkin bisa dikasih tahu Kak Ferdi apa aja syaratnya, mungkin tes-tesnya gimana gitu. Enggak, sebelumnya ada yang mau nggak jadi polwan atau polisi gitu? Coba angkat Coba tangan. angkat tangan, coba angkat tangan. Para alumninya yang banyak ya. Coba, Mas Alun itu berapa kali daftar jadi polisi, Mas? Meza meh jadi polisi apa? Polisi tidur. Enggak apa-apa, belum merju. Daftar lagi. Oke. Jadi buat kalian yang ingin daftar apa TNI atau polisi itu sama aja sih prosesnya tesnya. Yang pertama daftar daftar online. Daftar online lewat situsnya resmi lah TNI Polri apa gitu. Nah, habis daftar online ke Polda. Polda tuh nyetorin berkas dari nilai-nilai rapot, SKCK, akte dan lain-lain. Seleksi berkas, kemudian habis seleksi berkas selesai, kesehatan pertama yaitu tinggi badan. Kalau tinggi badan itu polwan berapa? 160, kalau laki-laki 165 minimal Tinggi badannya. tinggi badannya segitu. Terus kalau masalah nilai minimal itu nggak ada mau daftar polisi atau TNI nilai minimal ujian 50 nggak ada, 40 nggak apa-apa. Yang penting waktu daftar itu belajar beneran. Nah, habis kesehatan pertama, kemudian tes akademik. Akademik itu tes meliputi semuanya, sama kayak kakak-kakak kedinasan ini, dari pengetahuan umum, bahasa Inggris, matematika, wawasan kebangsaan. Selesai akademik, terus tes psikologi, sama aja. Jiwa kita tuh sehat apa enggak? Kita tuh kita tuh gila apa enggak, itulah. Selesai tes psikologi, tes jasmani itu lari, pull up, sit up dan lain-lain. Selesai itu tes wawancara itu tes kayak PMK, pemeriksaan wawancara. Selesai PMK, kemudian tes kesehatan kedua, dalam darah kita punya penyakit enggak, kita punya penyakit jantung enggak, kita punya riwayat penyakit enggak kita. Selesai itu terus rankingan selesai, insya Allah jadi polisi atau jadi TNI. Pendidikan dulu pendidikan 5 bulan, sekarang 5 bulan, kalau dulu masih zaman kakak 7 bulan. Nah, beda lagi kalau yang akpol itu 4 tahun, tapi lulus jadi perwira, jadi sambo nanti. Waduh. CCTV. Ngeri men lo, Per. Enggak merah-merah aku kayak. Oke, selanjutnya apa Dela? Udah jelas ya teman-teman? Apa aja syarat-syarat masuknya tadi? Mungkin kita persempit sedikit ke bagian berkas nih. Pemberkasan itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan, Kak? Gitu. Yang pertama ada ijazah sebenarnya, KTP, terus udah yang lainnya tinggal ngeprint dari websitenya ada.
seperti data diri dan lain sebagainya gitu. Oke. Lanjut, kalau dari Kak Hebi sama. Mungkin tambahan ya Kak, mungkin kalau dari tempat saya sendiri itu ada rapor sama yang mungkin surat keterangan khusus nggak sih yang kayak perjanjian syarat tidak hamil dan lain-lain, mungkin itu ya. Iya. Aku mau tanya agak melenceng ya. Kan kalau yang ada di sini kan dari pertanian dan juga perhubungan kan kedinasannya. Sebenarnya ada banyak nggak sih kedinasan gitu? Ada banyak, kalau yang di Kementerian Perhubungan ada banyak, ada 23 sekolah kedinasan. Maksudnya selain kayak kementerian lain ada nggak? Kementerian lain ada Contohnya. Kemenkumham, Kemenkumham, terus Intelijen Negara, Intelijen Negara. Statistika, BMKG, terus Oh. pemerintahan ada. Dan jalur masuknya pun hampir sama gitu ya? Proses masuknya hampir sama gitu Feb? Ya, mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Oke, jadi nanti bisa teman-teman cari informasinya lewat website atau gimana nih? Iya, ada di website sih. Izin menambahkan Kak, jadi biasanya setiap kementerian itu punya sekolah kedinasannya masing-masing. Jadi rata-rata kan biasanya yang orang tahu itu kayak IPDN, STIN, STAN gitu kan. Nah, padahal setiap kementerian itu biasanya punya sekolah kedinasannya masing-masing gitu. Yang dimana mungkin masih banyak peluang ke sana gitu. Syarat pemberkasan ya sama kayak tadi lah. Ya, terima kasih Ferdi, singkat padat jelas. Suwon Jelas, teman. Terus apa lagi Del? Mau tanya apa lagi Del? Oke, aku mau tanya ke Ferry dulu nih. Kan itu sekarang lagi dinas di Polres Lamtim ya, dan di Satreskrim. Itu ada nggak sih satuan-satuan lain yang memungkinkan kita bisa ke sana? Apakah kita itu milih atau ditentukan gitu? Nah, kalau masalah itu setelah kita dilantik jadi anggota Polri berhak milih. Tapi kita tunjukin kemampuan kita bahwa kita tuh bisa mampu mau belajar, jangan jangan ele-elean, jangan nggak mau belajar. Kalau kita mau belajar ya kita nanti dianggap orang, maksudnya, wah anak ini bagus, pinter, saya ambillah buat satuan ini gitu. Apa? Satuannya? Satuan yang paling terkenal ya Lantas. Benci nggak sama Lantas? Ayo jujur. Banyak yang ditilang nggak? Pernah ada yang ditilang Pernah ada nggak? yang ditilang nggak? Nggak, syukurlah. Tak Lantas, ada Sabara. Sabara tuh polisi yang ngepam di bank BRI ini ada kan polisinya. Nah itu namanya Sabara, dari Sabara, dari patroli. Terus Intel tuh yang sekeliling kita nggak pakai baju dinas mereka. Kedua terus reskrim kayak saya nggak pakai baju dinas, tapi ya meriksa perkara-perkara apa ya, kasus-kasus. Karena kalau saya di reskrim itu ada banyak unit. Pertama unit pidum itu pidana umum itu banyak seperti apa, pengeroyokan, maling, curat kalau ada yang kemalingan dan lain-lain. Terus yang unit 2 itu PPA itu perlindungan perempuan dan anak. Saya di situ di perlindungan perempuan dan anak. Terus yang ketiga Tipiter itu tindak pidana tertentu. Di situ isinya tentang penyalahgunaan bahan-bahan subsidi. Kadang kan ada yang subsidinya disalahgunain kayak pengecoran, itu maksudnya ke Tipiter. Terus yang keempat Tipikor, tidak pidana korupsi yang biasanya hadis pokoknya semuanya lah yang ada sangkutannya dengan uang negara terus diselewengin, maksudnya ke Tipikor. Dan maaf ya, nambahin sekali lagi di unit saya PPA, karena sekalian aja buat kalian tambah pengetahuan sih. Nah di PPA itu perlindungan perempuan dan anak. Nah itu kasus ini rawan bener pokoknya. Rawannya gimana coba? Karena perempuan dan anak itu sangat riskan terjadinya pencabulan. Dari cium-ciuman, dari pegang-pegangan ini itu bisa dilaporin. Grepek-grepek itu bisa dilaporin. Apa tuh grepek-grepek? Pegang ini. Itu paham sendirilah kalian semua. Aku nggak paham aku Bar. Jadi buat kalian semua, si laki-laki yang pacarnya masih under 18, di bawah 18 tahun itu masih kategori anak-anak. Hati-hati,
Kalau kalian main cium, main peluk, main lain-lain, hati-hati. Ayo Kalau lo. cewek kalian nggak terima, kalau cewek sih mungkin terima, tapi kalau sampai orang tuanya nggak terima, orang tuanya laporin, kalian bisa dipidana minimal 5 tahun sampai 15 tahun. Weh, medeni toh. Under 18 tahun ya. Nah, terus buat referensi juga sih, di Purbolinggo udah ada, di salah satu SMA Purbolinggo. Ya, di salah satu SMA Purbolinggo ada kasus, yaitu udah penetapan tersangka. Yaitu gara-gara dia pacaran, dia kayak gitu, terus orang tuanya tahu, orang tuanya seperempuan, orang tuanya nggak terima laporan. Ya udah, terus sekarang jadi TSK anaknya. Tuh, jadi tersangka. Jadi sekedar untuk menghimbau kali ya Mas Ferdi ya, buat teman-teman yang cowok-cowok nih jangan pada cabul, ingat itu. Jangan aneh-aneh lah. Jangan anak-anak, sing lurus-lurus saya. Kalau emang udah pengen ya Rabi. nunggu 18 tahun ke atas nikah. Oke, gitu Kalau aja. sebelum 18 tahun nikah juga nggak boleh. Masih anak-anak menikahi anak di bawah umur nggak boleh juga. Oke, kita beralih dulu ke kedinasan kali ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen masuk kedinasan, coba angkat tangan dong. Aku pengen tahu. Kedinasan, coba kedinasan yang pengen kedinasan. Yuk. Wah, lumayan Rame, banyak ya. rame. Lumayan banyak ya teman-teman. Aku pengen tahu nih dari Kak Rani dan juga Kak Feby. Mungkin banyak teman-teman yang pengen masuk kedinasan, tapi khawatir dengan biaya. Nah, kalau di kampus itu kan biasanya kalau di perguruan tinggi itu kan ada beasiswa, ada KIP kalau sekarang. Nah, kalau di kedinasan itu kira-kira ada nggak yang model kayak gitu? Kalau di kedinasan itu ada namanya beasiswa prestasi, dan itu yang dapat beasiswa prestasi itu biasanya anak-anak yang polbit, pola pembibitan. Tapi kalau yang kayak jalur mandiri, reguler itu nggak ada yang dapat beasiswa karena dianggapnya orang-orang berpunya semua. Iya. Kalau dari Kak Feby gimana? Apa hampir sama? Izin menjawab, kalau tempat saya Kementerian Pertanian, Polbangtan Bogor sendiri itu gratis semuanya. Jadi dari biaya asrama, biaya sekolah, biaya makan itu semuanya ditanggung pemerintah sampai lulus gitu. Dan izin menambahkan, Siapa? rata-rata kementerian itu punya penetapannya masing-masing. Ada yang full gratis, juga ada yang mungkin bayar gitu. Berarti tergantung kebijakan dari kementerian-kementeriannya ya. Betul banget. Mungkin teman-teman mau disipil nggak? Bisa disipil nggak, Bill? Boleh? Maksudnya disipil biayanya kayak biaya pendidikannya atau biaya selama hidup di Aceh mungkin. Pada pengen tahu nggak? Pengen tahu? Ya coba disilakan Bill. Tapi ini ya Bang ya, kalau walaupun satu kementerian dia beda UPT, beda nominal. Iya. Kalau untuk di Aceh sendiri dia uang masuk, bayarnya uang masuk sama uang asrama. Untuk uang masuk itu kemarin itu 20,5. 20.000. Tapi biasanya tiap angkatan itu beda-beda nominalnya. Bisa nambah turun, bisa nambah naik. Kalau angkatan saya 20,5, bahkan angkatan senior saya ini lebih murah dari saya. Kalau uang per semesternya dia uang asrama 7,5 dan dia bisa turun lagi. Itu bisa kayak pengajuan penurunan itu bisa ya? Gak bisa Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di kampus kan biasanya ada ya, Del, ya kayak penurunan UKT gitu bisa. Banding Kalau UKT. di kedinasan nggak bisa ya? Gak bisa Bang. Itu yang dinilai apa memang merata atau khusus kayak misal penghasilan orang tua segini, bayarnya segini? Itu merata satu angkatan. Merata satu angkatan, berarti satu angkatan semuanya satu semester 7 juta 7.500.000. 7.500.000. Dan kalau dari Feby, kalau tadi kan gratis kan? Gratis semuanya. Nah, kalau pengeluaran dari kantong sendiri, kantong pribadi itu apa aja? Mungkin seragam ya. Seragam itu nominalnya kalau angkatan saya biasanya setiap angkatan itu beda-beda 5 juta. 5 juta. Iya. Selain itu gratis. Selain itu semuanya gratis. Oke. Sekali lagi teman-teman bahwa gratis enggaknya itu tergantung dari Kementerian kementerian masing-masing. Bisa mungkin nanti teman-teman tertariknya di kementerian mana bisa langsung cari-cari informasi mungkin dari Kak Rani maupun Kak Feby bisa bertanya-tanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dela. Oke, kalau tadi kita sudah ketahui ya di Polres itu ada apa aja. Mungkin kalau di kedinasan tuh apa aja sih jurusannya gitu Kak? Boleh dijelaskan dari Polbangtan dan juga Politeknik Pelayaran. Kalau dari Kementerian Perhubungan itu beda UPT, beda prodi ya Kak ya. Tapi kalau untuk pelayaran dia biasanya ada studi nautika, ada permesinan kapal, ada kelistrikan kapal.
Kalau yang matra udara biasanya ada tentang manajemen, navigasi gitu-gitu. Kalau yang darat dia beda lagi. Biasanya darat itu prodinya lebih banyak tapi kampusnya sedikit. Oke. Terus kalau dari Kak Feby gimana? Sama mungkin ya, beda UPT, beda prodi. Kalau khususnya di Polbangtan Bogor sendiri itu ada 5 program studi. Yang pertama di pertanian itu ada penyuluh pertanian berkelanjutan, itu D4. Terus yang kedua ada agribisnis hortikultura, itu D4 juga. Terus yang ketiga ada teknologi mekanisasi pertanian, itu D3. Nah kalau saya sendiri kan dari peternakan. Nah saya mengambil prodi penyuluh peternakan dan kesejahteraan hewan, itu D4. Dan juga ada prodi kesehatan hewan atau sering disebut perawatnya hewan. Nah itu ada D3. Oke, itu tadi ya teman-teman. Terus juga balik lagi mengenai jalur masuknya itu nggak gampang ya, dari kedinasan maupun dari Polri itu nggak gampang. Aku pengen tanya dari Polri dulu deh. Dari Polri itu belajarnya kan mungkin lewat bimbel, iya nggak Fer? Iya, lewat bimbel. Nah itu kira-kira bimbel itu mempengaruhi nggak buat masuk enggaknya kita ke Polri? Itu tergantung pribadi masing-masing. Bisa aja kalau orang mau belajar dari rumah tiap hari, ya bukan tiap hari, kalau belajarnya pola belajarnya bagus, yang dipelajarin berbobot ya bisa aja. Tapi alangkah lebih enaknya kalau bimbel, soalnya dulu KPRD juga bimbel, karena emang nggak ada pengalaman sama sekali kan, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih tahu, cuma ikut-ikut aja. Bimbel itu kalau bisa ya dari sekarang sih kalau mau, soalnya biasanya bukaan TNI Polri itu bulan-bulan 3, bulan 4 lah. Jadi bimbel 2-3 bulan itu insya Allah cukup. Pola belajarnya bagusin, pagi olahraga, siang bimbel, sore olahraga, malam malam belajar lagi, gitu aja. Diulang-ulang aja, nggak usah aneh-aneh, nggak usah main dulu. Sebelum semuanya tercapai, nggak usah gampang nyerah. Kalau kira-kira mungkin teman-teman pengen tahu nggak biaya bimbel? Pengen tahu nggak? Pengen? Bisa di-spill nggak Fer? Nggak apa-apa. Biaya bimbel buat sekolah-sekolah itu sama kedinasan sama itu hampir-hampir sama sih. Dari kisaran 8 sampai 12, ada yang 15 juta. Itu selama berapa bulan? 2-3 bulan, ada 6 bulan, tergantung. Kalau dari lama 6 bulan, tapi kalau daftarnya mepet-mepet ya udah 3 bulan, 2 bulan itu. Belajar singkat, belajar SKS, sebut semalam belajarnya. Oke, terus aku pengen tanya ke Feby, kalau Feby dulu ikut bimbel juga nggak? Ikut bimbel tapi ke UTBK, tapi kita juga belajar penalarannya nih, itu ikut bimbel juga. Oh gitu. Kalau Maharani? Ikut bimbel juga, tapi nominalnya beda sama yang Bang Perdi dibilangin. Berapa kalau Rani berapa? Nominalnya kalau untuk sekolah kedinasan itu dimulai dari 3 sampai 8 juta. Itu untuk berapa bulan bimbel? Untuk dari bulan 8 sampai tes terakhir, tes psikotes. Dari bulan 8? Bulan 8 sampai bulan 9 ganti tahun. Oh berarti hampir 1 tahun ya? Ya. Oh segitu banyaknya ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman udah pada tahu berapa rincian biayanya, mungkin bisa dipersiapkan kali ya kalau yang pengen kedinasan. Selain itu jangan lupa siapkan mental yang pertama, terus juga ya harus rajin belajar tentunya. Selanjutnya adalah Oke, selanjutnya nih ya, kalau kita lihat Kak Ferry kan nggak pakai seragam nih ya. Ternyata Kak Ferry itu kuliah ya, Kak sekarang kesibukannya. Kalau boleh tahu kuliah di mana Kak? Sekarang KPRD kuliah di UT, pakai baju UT. Cara masuknya enak sih. enggak, kamu di UT itu maksudnya tujuannya apa? Kan kalau teman-teman tahu kan, wis jadi polisi ngapa kuliah loh. Tujuannya masuk kuliah ya buat nambah pengetahuan juga lah, karena sekarang kan kalau orang nggak kuliah pengetahuannya kurang, ya bukan kurang siapa, kurang wawasannya kurang luas. Nah KPRD jadinya ambil di UT jurusan hukum. Sekarang sampai semester 7, OTW 7 sih, OTW 7. Terus aku mau tanya Fer, tambahannya. Kamu kuliah setelah lulus kuliah nanti apakah mempengaruhi kenaikan pangkat?
Nah, kalau masalah setelah kuliah selesai apakah mempercepat kenaikan pangkat selama setahun? Oh, jadi dia pengen naik pangkat. Pengen lah mas. Pengen. Yuk kita doakan mudah-mudahan Ferdi nanti akan naik pangkat ya. Amin. Terus buat Feby, pertanyaannya apa? Del tadi Del. Ada pertanyaan lagi enggak? Oke, kita sekarang spill tips and trick nih biar bisa masuk ke kedinasan gitu. Ayo dari siapa? Feby atau Reni dulu? Silakan. Oke, izin menjawab. Kalau untuk saya tips and triknya yang pertama niat dari dalam hati, karena ngebangun kemauan itu susah banget, ngalahin diri sendiri itu susah banget. Yang kedua, rajin belajar. Kalian jangan nyepelein ya, soalnya saya sendiri ngerasain kelas 12 itu ngerasanya alah masih lama gitu, alah masih lama, padahal tuh udah di depan mata gitu. Jangan ngulur-ngulur waktu. Terus yang ketiga, sholat malam. Yang pertama sholat wajib sih, sholat wajib tuh jangan lupa. Terus yang mungkin yang nonis, ibadahnya juga jangan lupa. Terus sholat sunnah yang lainnya itu kalau bisa dilakuin, karena itu jalur kita, jalur langit. Kita nggak bisa apa-apa kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang nentuin. Betul sekali, tepuk tangan. Berarti jangan lupa ikhtiar, tawakal dan juga usaha. Betul Terus sekali. yang terakhir nih, Apa yang tuh? terakhir itu ridho orang tua. Karena saya ngerasain sendiri ya, saya beberapa kali gagal, mungkin karena orang tua tuh nggak ridho saya di situ. Kita harus tahu orang tua itu 100% ridho nggak sih sama kita? Karena ketika orang tua 0,05% aja nggak restu sama kita, itu tuh nggak bakal bisa jalan kita, gitu. The power of orang tua. Tepuk tangan dong buat Kak Feby. Terima kasih tips and triknya. Kalau dari Kak Rani gimana? Kalau saya izin menambahkan saja. Oke, silakan. Yang terakhir itu berlatih fisiknya, mempersiapkan kesehatannya. Itu yang paling utama, kunci utamanya itu. Oke, itu tadi ya teman-teman bisa diingat. Terus kalau Ferdi, Tips and trik iya, sama. penamu lo jawab ya Allah. Ya semuanya sama. Iya, kode tapi seenggaknya. Kemauan, Nah, terus, doa, terus, usaha, terus. restu orang tua. Kayak foto. Iya sama diulang aja. Terus terakhir bukan apa ya, bukan persiapkan kesehatan, menjaga kesehatan. Dari sekarang dijaga kesehatannya dan jangan aneh-aneh. Yang cowok jangan suka-suka minum minuman keras, rokok, dan satu jangan sampai kena narkoba, bahaya. Bahaya. Ayo di sini ada yang pernah minum alkohol enggak? Ayo. Kalau sing lanang ya lo. Amer. Ada pernah nggak? Alhamdulillah masih suci kayaknya. Alhamdulillah masih suci ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai lah nyentuh-nyentuh namanya alkohol, narkoba, apalagi bergaulan bebas dan lain-lain. Kita sekarang masuk sesi tanya jawab aja ya kak ya. Kalau Oke. gitu. Kok pada ganteng ya Bil lagi? Semangat, masih semangat gak? Enggak. Masih semangat gak? Lah ngapa enggak? Luwe. Oke, kita mungkin ada 5 pertanyaan aja deh ya kali ini Dela. Silakan ya teman-teman yang pengen tanya tentang kedinasan umum Polri, silakan 2 orang. Oke. Aku ke sana. Oh. Del, kamu yang kesini aja Del. Aku malas nulis sumpah. Dasar. Oke teman-teman, oh ya FYI ya teman-teman, kalau misal lihat di depannya nggak ada TNI karena kita kebetulan sudah meng-calling TNI, tapi alumni TNI yang menjadi TNI, tapi kebetulan mereka ini belum bisa hadir karena satu dan lain hal, itu seperti bertugas jauh. Jadi mungkin next di tahun depan kita bisa hadirkan mereka kembali, amin. Lanjut langsung ke pertanyaan pertama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Sasi Kusuma dari kelas 12 NIA 1. Saya izin bertanya Kak, buat Kak Maharani. Tadi kan sempat ada gimana ya, kayak orang tua nggak merestui untuk ke IPDN. Nah, terus Kakak meyakinkan orang tuanya itu bagaimana? Dan satu pertanyaan lagi, kalau semisal kita ambil kuliah dulu, baru kita mencoba untuk masuk ke kedinasan, itu gimana Kak? Terima kasih. Ini langsung jawab atau ditampung dulu Kak? Ditampung dulu ya. Oke, tepuk tangan buat Dian atas pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan lagi, silakan yuk. 04. Ini yang dari sekolah lain ada yang mau tanya enggak? Ayo kita kasih kesempatan juga ya dari sekolah lain, silakan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karista Talia Rumaharani dari kelas 12 IPA
IPA 3. Izin bertanya untuk kedinasan ya Kak. Tesnya itu kan ada SKD. SKD itu yang saya tahu 60%. Nah, Kakak itu waktu tes SKD-nya itu nilainya berapa dan minimal biar aman kita itu nilainya itu berapa Kak? Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Kalista. Ayo, ada siapa lagi? Kita yang belakang dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angel Fitri Kartika dari kelas 12 kelas 4. Izin bertanya Kak, saya mau nanya, apa sih bedanya kedinasan sama ikatan dinas? Sama satu lagi, minta tips dan triknya biar kita itu selalu konsisten latihan gitu, kayak buat ngejar apa yang kita mau gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Angel atas pertanyaannya. Ya, tadi ada satu orang di sini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuana Ardianti dari kelas 12 MIA 3. Jadi kan jalur masuk ke kedinasan itu ada 3 Kak, yang seperti Kak Rani jelas tadi. Ada polbit, reguler, dan mandiri. Pertanyaannya, jika masuk jalur selain polbit itu apakah udah terjamin kerjanya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Yohana, tepuk tangan sekali lagi buat Yohana. Yuk, dari sekolah tamu ada yang ingin bertanya mungkin untuk Polri ataupun kedinasan? Ada Kak, ada. Berarti udah habis ini Del? Iya. 5 pertanyaan ya? Boleh dong, satu lagi, nah itu nggak apa-apa nanti. Izin memperkenalkan diri Kak, saya perwakilan dari MA Muhammadiyah 1 Probolinggo. Namanya siapa? Nama saya Naila Lutfi Fauzia. Oke, lanjut. Izin bertanya Kak, cara mendapatkan beasiswa di kedinasan dan syaratnya apa saja Kak? Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Naila dari MA Muhammadiyah Probolinggo. Tadi kayaknya ada satu lagi pertanyaan, bisa maju ke depan biar teman-temannya tahu. Ini calon Nanuna ini mas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aresa Putra dari 12 MIA 1. Izin bertanya untuk Kak Ferdi. Kak, menurut sepengetahuan Kak Ferdi nih, jadi mayoritas orang tuh mikir bahwa masuk Polri itu bayar. Nah, mungkin ada gak sih pernyataan dari Kak Ferdi ataupun motivasi untuk siswa-siswa ini tuh tidak berpikir seperti itu? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Sandy, tepuk tangannya. Udah 6 pertanyaan ya teman-teman. Bisa langsung dijawab Dika. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya, aku bacakan dulu. Mengenai restu orang tua nih, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita? Dan ada yang kedua, kalau kuliah dulu baru ngambil kedinasan itu bisa nggak? Kalau untuk meyakinkan orang tua itu agak susah sebenarnya. Makanya saya langsung beralih ke kementerian lain. Kalau yang pertanyaan kedua tadi apa? Mengenai kalau kuliah dulu baru bisa nggak ngambil kedinasan gitu? Oh bisa. Soalnya di angkatan saya aja ada yang udah sarjana hukum. Itu bakal apa ya? Dia kan udah di kedinasan. Nanti sudah dia udah jadi perwiranya dari Kementerian Perhubungan. Kalau dia kuliah, dia bakal cepet naik golongannya gitu. Gitu, oke. Sudah terjawab ya? Oke. Selanjutnya, mengenai tes SKD itu kan 60% nih Kak. Waktu tes itu dari kakak-kakak ini berapa? Kemudian minimal amannya berapa sih? Gitu, harus berapa? Kalau saya sendiri waktu itu, saya nggak, untuk tahun yang kedua ini saya nggak sampai 400. Saya cuma 398 SKD-nya. Untuk nilai amannya itu, kalau di Aceh 360 udah aman. Tapi kalau untuk di STTD, nggak bisa.
Berapa Kak kalau STTD? Untuk STTD minimal 420 udah aman. Oke. Dari Kak Feby ada Kalau saya nggak dikasih tahu ya poin-poinnya dapatnya berapa, tapi langsung seleksi aja dari sana gitu. Oke. Selanjutnya nih mengenai kedinasan nih, bedanya kedinasan sama ikatan dinas itu apa? Dan tips and trik bisa konsisten latihan itu gimana? Bedanya ikatan dinas dan kedinasan. Kalau ikatan dinas itu dia kuliahnya terikat dengan dinas, jadi dia begitu wisuda langsung diangkat menjadi PNS. Tapi kalau dia cuma kedinasan, dia langsung penempatan kerja ya Kak ya? Penempatan kerja bisa ditarik langsung sama PT atau kantor bisa. Oke, lanjut nih mengenai jalur masuk nih, kan ada 3 tadi. Nah jika jalur masuk selain pola pembibitan tuh kerjanya terjamin nggak sih Kak gitu? Kerjanya terjamin sih, dia biasanya langsung diarahin dari kampus. Atau kalau mau cari kerja sendiri boleh. Tuh. Oke. Lanjut untuk cara mendapatkan beasiswa di kedinasan dan syaratnya apa aja Kak? Syaratnya yang penting aktif di kelas. Nggak ada syarat yang lain Kak, yang penting aktif di kelas dia udah langsung dapat beasiswa sendiri. Beasiswanya apa aja sih Kak? Boleh di-spill nggak? Cuma beasiswa prestasi Kak. Oke. Jadi berdasarkan prestasi ya? Iya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Ferdi. Mayoritas orang itu kan kalau masuk Polri itu kan bayar, yang ngiranya bayar kan. Apa adakah statement dari Kak Ferdi biar orang tuh nggak mikir ke sana, bisa tolong lurusin gitu statementnya kayak gitu? Bukan masuk Polri aja sih, masuk semuanya, masuk TNI Polri juga bayar. Bayarnya apa coba? Ya buat tes, bimbel itu bayar semua soalnya, nggak ada yang gratis sekarang. Kencing aja bayar kan? Nah tapi kalau buat masuknya nggak bayar. Kalau buat masuk bayar, kenapa orang pada gugur coba? Orang gugur 4 kali, 3 kali, kenapa dia mau nyoba lagi? Kalau emang bayar, kan gitu. Kalau masalah bayar juga, Kak Ferdi dari keluarga keluarga petani, nggak punya apa-apa, nggak bayar juga, biasa aja. Jadi semuanya itu pemikiran mereka yang masuk Polri bayar tuh rata-rata mereka semua yang gugur, mereka yang nggak terima dengan keadaan di mereka sendiri. Gitu aja. Udah ya. Gitu Ber. Kalau dari kedinasan mungkin gimana Rani? Apakah ada kayak gitu nggak? Kalau dari kedinasan untuk pungli itu nggak ada, untuk kayak apa ya, jalur dalam gitu ya? Nyogok. Oh ya nyogok nggak ada. Tapi kalau biaya resmi itu udah ditentukan dari kementerian. Dia ada pungutan biayanya untuk seleksinya cuma 6 juta sih sebenarnya, 6 juta paling mahal. Itu untuk SKD 50.000, untuk tes kesehatan 2 juta sekian, jasmaninya 350 sekian. Nggak sampai 6 juta Mas. Oke. Mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjutnya nanti di bawah ya, karena kita waktunya udah lumayan siang, juga teman-teman udah lumayan capek. Mungkin yang terakhir close statement, mungkin motivasi buat teman-teman SMA Negeri Purbolinggo maupun dari SMA Tamu Undangan. Bisa dari Feby dulu, silahkan Feb. Kalau aku negasin yang tadi aja sih. Doa tanpa usaha itu nol, usaha tanpa doa itu nol, dan jangan lupa restu orang tua, itu sih. Oke, tepuk tangan buat Kak Feby. Kalau dari Kak Rani gimana? Kalau saya orang tua kuncinya. Udah. Tetap orang tua ya. Orang tua. Oke, kalau dari Ferdi? Apa itu? Sama aneh mata antem ya. Sama lah. Ya Allah. Penak lu. Kuncinya buat apa? Kunci apa tadi? Motivasi apa kira-kira? Ya motivasinya buat masa depan aja sih mikirnya. Itu. Ya kalau nggak mikir masa depan kita gimana ya? Nggak ada semangatnya. Oke. Tujuan kalian sekolah apa? Buat masa depan. Gugur kewajiban aja. Gugur sekolah 12 tahun selesai. Enggak kan mau jadi orang sukses kan? Mau bagian orang tua kan? Betul. Mau bikin masa depan kan? Masa depan itulah. Oke, terima kasih untuk ketiga pemateri kita hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Rani, Kak Feby dan juga Kak Ferdi. Kami ucapkan terima kasih. Silahkan kembali ke stand. Jangan kapok, main lagi ya. Mudah-mudahan